Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melaksanakan semaksimal mungkin perintah-perintah Allah sekaligus meninggalkan larangan-larangannya. Insya Allah kita akan menghadapi pengadilan Allah kelak dengan keadaan yang sehat dan baik, lancar. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, ketika kita selesai sholat, setelah kita takbir, membaca Fatihah, kita ruku, kita sujud, dan akhirnya ditutup dengan salam. Apa yang kita baca? Yakni astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu. Astaghfirullahaladzim 3 kali kita baca. Hadirin, habis sholat yang kita tahu persis, nyaris tidak ada dosa setelah kita sholat, itu kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunilah saya, Engkau yang maha ampun. Diulang sampai 3 kali. Bagaimana kalau kita pulang dari kantor, kira-kira yang dibaca istighfarnya berapa kali? Atau kita habis meeting, yang dibaca istighfarnya berapa kali? Atau habis nganter keluarga ke mall atau ke tempat-tempat yang lain, berapa kali kita istighfar? Ketika kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi saja, kita mengucapkan istighfar 3 kali. Ada apa? Ini petunjuk apa sebetulnya? Hadirin yang berbahagia, sebetulnya ini adalah menunjukkan bahwa kita sebagai manusia, selama kita sebagai manusia pasti tidak luput dari dosa dan salah. Tidak pernah manusia bebas dari salah. Dalam kondisi apapun, mereka pasti akan melakukan perbuatan salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti akan berbuat salah. Tetapi orang-orang yang berbuat salah itu yang baik adalah orang yang sadar akan kesalahannya, kemudian langsung bertobat kepada Allah untuk minta ampun. Tidak mungkin orang tidak kena salah atau dosa. Oleh karena itu, di dalam doa setelah sholat ini jelas kita harus minta ampun kepada Allah. Kemudian dituliskan dengan doa yang minta keselamatan kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan, Engkaulah yang membuat semuanya kita dan selamat, maka saya kembalikan keselamatan semuanya ada di tangan Engkau ya Allah. Hadirin yang berbahagia, jadi setelah kita minta ampun, kita minta doa kepada Allah supaya diselamatkan. Hidup kita selalu mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, maka kita sebetulnya tidak boleh merasa pede. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tuzakku anfusakum. Jangan engkau merasa suci.
Jangan engkau terlalu pede dirinya, terlalu tidak punya kesalahan ataupun dosa. Ayat ini mengatakan bahwa kita diingatkan, kita semuanya adalah punya dosa dan kesalahan kepada siapapun, sama makhluk, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada teman yang berbuat dosa, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan teman saya diberi petunjuk dan segera sadar untuk tidak melakukan dosa. Bukan kita kemudian menunjuk, itu loh, lihat si A yang sering melakukan dosa, pekerjaannya maksiat dan sebagainya. Jangan sampai kita seperti itu, tapi kita justru mendoakan agar teman kita itu diberi petunjuk oleh Allah untuk kembali ke jalan yang benar. Hadirin yang berbahagia, seburuk-buruk orang pasti dia ada kemungkinan bisa berbuat baik. Sebaik-baik orang sebaliknya bisa juga dia berbuat jelek. Maka Allah menentukan di dalam Al-Quran, bahkan menginstal di dalam diri kita, yakni potensi fujur dan potensi takwa, yakni fujurha wa taqwaha. Ketika manusia ini mempunyai kecenderungan fujur, berbuat dosa, maka kita harus selalu kembali kepada Allah untuk minta ampun. Semua orang punya potensi untuk berbuat dosa. Di samping itu kita mempunyai potensi untuk takwa, yakni berbuat baik, berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekaligus di dalam diri kita ada fujur, ada takwa. Kita tinggal pengendaliannya kemana. Kalau kita sadar bahwa ini adalah fujur, maka kita alihkan kepada perbuatan yang takwa, yakni perbuatan yang baik-baik sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ahli surga. Kita membaca sejarah, ada orang yang ahli surga tetapi latar belakang kehidupannya luar biasa jelek. Dia ketika Rasulullah telah meninggal, beliau menjadi seorang khalifah. Siapa? Yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sejarah hidupnya sangat jelek. Begitu masuk Islam, dia cerita, pembantunya sering mengatakan, "Ya Tuhan, kenapa engkau setelah masuk Islam tiap menjadi cengeng, tiap malam kok menangis? Tiap malam mesti menangis Sayyidina Umar." Dia jawab, "Hai pembantu, semua perbuatan dosa sudah saya lakukan. Hidup saya dulu bergelimang dalam dosa. Oleh karena itu, setiap tetes mata mudah-mudahan bisa menghapuskan dosa saya yang begitu banyak," kata beliau Sayyidina Umar. Oleh karena itu, mari kita selalu memanjatkan doa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, la tuzigh, jangan engkau palingkan qulubana, hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk ya Allah. Setelah engkau beri petunjuk ini jangan sampai dipalingkan lagi kepada kekafiran atau kekufuran. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengasih dan maha kasih sayang kepada semua makhluknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kepada keluarga kita juga memohon agar keluarga kita baik-baik dan anak turun kita menjadi anak yang terpuji dan baik dalam masyarakat. Yang perlu kita ketahui bahwa kunci surga bukanlah dari pahala-pahala yang banyak. Sesuai dengan sabda Rasul bahwa pahala atau ibadah yang banyak
tidak akan menjamin kita masuk surga. Pahala yang banyak tidak akan menjamin masuk surga. Waktu itu sahabat tanya, terus apa ya Rasulullah? Engkau sendiri bagaimana masuk surga? Saya sendiri tidak tahu. Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ana, walaupun saya itu tidak ngerti apakah saya itu pasti masuk surga dengan ibadah yang begitu baik, tetapi itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang menghitung, kalau begitu saya harus mengumpulkan pahala tahajud sekian, sholat duha sekian, sholat sunnah sekian, sehingga pahalanya banyak. Dari situ dia menggantungkan agar dirinya masuk surga. Tidak bisa, karena pahala yang kita kumpulkan belum cukup untuk menebus tiket surga. Belum cukup untuk menebus tiket surga. Dari pagi kita bangun jam 3 malam tadi pagi, kita kemudian sholat tahajud, sholat subuh, sampai sekarang kita ibadah, dikumpulkan untuk nebus nikmat mata kita itu belum cukup, belum sampai. Untuk nebus nikmat mata kita itu belum cukup. Apalagi nikmat jantung, nikmat paru-paru, nikmat hati, dan nikmat yang lain yang luar biasa jumlahnya, kita belum cukup. Kita tombok. Nah, tomboknya ini yang kita sulit. Maka Rasulullah mengatakan tidak bisa orang menggantungkan pahala ibadah itu untuk jaminan masuk surga, tidak bisa. Kecuali apa? Kecuali kita memang diberi Allah rahmat, yakni kasih sayang Allah, kemudian Allah mengampuni dosa kita, dan kita diberi surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masuk surga itu jangan sampai hanya menggantungkan pahala. Kita melakukan ini supaya dapat pahala, melakukan ibadah lain pahala. Itu terlalu mendasar, terlalu SD lah kelasnya. Kalau kita harus bisa peningkatan kualitas ibadah kita, paradigmanya harus ditingkatkan. Jangan sampai menganggap kita ibadah ini akan ada jaminan masuk surga. Tidak bisa, karena jumlahnya masih belum seimbang dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Oleh karena itu kita harus tahu dan harus selalu mendapatkan ampunan. Bagaimana ibadah kita yang bisa mendapatkan ampunan? Kita ibadah harus ikhlas, sungguh-sungguh, dan bukan karena yang lain-lain, agar ibadah kita itu menurunkan rahmat Allah, sehingga Allah memberikan ampunan kepada kita. Ani la udiu amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabaikan amal-amal seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, karena Allah sudah akan memperhitungkan sendiri. Hadirin yang berbahagia, tidak usah memikirkan pahala. Yang memikirkan pahala adalah Allah sendiri. Ketika kita melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan baik, maka sudah otomatis Allah akan memberikan pahala kepada kita. Tidak terlalu banyak dihitung, akhirnya kita menyesal. Apakah pahalanya saya sudah banyak atau masih kurang? Hadirin yang berbahagia, kemudian di dalam surat As-Saff Allah berfirman, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ketika orang itu mendapatkan rahmat Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan memasukkannya kepada jannat, yakni surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Jadi kembali pada tadi, otomatis kalau kita itu melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan baik, maka Allah yang akan menghitung, akan memberikan rezeki, akan memberikan pahala kepada kita. Tidak usah terlalu banyak kita menghitung-hitung pahala. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka
sebetulnya apa yang kita cari di dunia? Yang pertama kali adalah kita harus selalu mohon kepada Allah, astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosa. Kemudian langkah kedua adalah kita minta supaya Allah memberikan keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, berikan kita itu keselamatan karena Engkau sumber keselamatan. Fahayyi lana ya dzal jalali wal ikram. Ya, kemudian minta kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan dan keselamatannya kita akan mendapatkan suatu kenikmatan, yakni balasan surga. Demikian hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi bahwa kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita, dan nanti Allah sendiri yang akan memperhitungkan kita apakah kita pantas masuk surga atau tidak masuk surga. Karena kalau ngitung dengan pahala kita belum cukup, masih tombok banyak. Nikmat mata, nikmat hati, nikmat jantung, nikmat paru-paru, nikmat hati dan sebagainya, ini luar biasa. Kita masih utang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan menjadikan suatu pemikiran untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.